wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Widiawati dengan NPM 212153017 dari kelompok 11 akan menjelaskan 5 materi pada makalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu elektrodinamika. 1. Latar belakang ilmuwan mempelajari listrik dan magnet, yaitu yang pertama berasal dari buku Romawi tua yang berisi teks-teks tentang asal-usul listrik. Sebenarnya listrik sejak lama sudah dikenal, meskipun baru-baru ini dimanfaatkan, yaitu dalam teks-teks Romawi tua tersebut berisi bahwa listrik berasal dari ikan pari listrik. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya para ilmuwan mempelajari hal tersebut. Yang kedua, dari kebiasaan Mesir kuno menggosokkan batang damar ke bulu kucing sebagai alat untuk menarik hal-hal yang kecil seperti bulu burung. Kebiasaan tersebut memicu seorang ilmuwan fisika yang bernama Maxwell melakukan percobaan yang menghasilkan teori bahwa magnet dapat menghasilkan listrik. Sehingga teori tersebut dilanjutkan oleh ilmuwan fisika pada masanya yang mengalami peningkatan sampai listrik sekarang menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan. 2. Dasar Maxwell menyatakan bahwa cepat rambat gelombang EM sama dengan cepat rambat cahaya. Pada tahun 1831 sampai 1879, Maxwell mengadakan percobaan yang menghasilkan bahwa cahaya bisa bersifat dualisme cahaya dan cahaya bisa bersifat gelombang. Berarti cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang EM. 3. Pembuktian kilat merupakan gejala kelistrikan. Listrik diakibatkan dari sesuatu yang kelebihan elektron menuju ke sesuatu yang memiliki kekurangan elektron. Kenapa kilat bisa disebut sebagai salah satu gejala kelistrikan? Karena kilat diakibatkan ketika langit mengalami kekurangan elektron. Kilat muncul atau menyambar ke sesuatu yang memiliki kekurangan elektron, yaitu daerah di permukaan bumi. Yang ketiga, penemuan hukum Ohm. Georg Simon Ohm adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori elektristis. Artikel pertama kali dipublikasikan Ohm mengenai penurunan gaya elektromagnet yang dihasilkan suatu kawat yang diperpanjang. Artikel tersebut menjadi langkah awal penerbitan Ohm tentang aliran listrik, tegangan, dan tekanan konduktor di dalam sirkuit, yang merupakan
artikel terkenal hingga saat ini yang disebut juga hukum Ohm. Penemuan Amber oleh Thales yaitu berawal dari kebiasaan budaya Mesir kuno menggunakan batang amber yang digosokkan ke bulu kucing sebagai alat mencabut sesuatu hal-hal yang kecil seperti bulu burung. Sehingga kebiasaan tersebut memicu Thales, seorang ilmuwan fisika, melakukan percobaan yang menghasilkan bahwa magnet dapat menghasilkan listrik. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Siti Nur Hoiridah. Teori yang ditemukan oleh Coulomb. Charles Augustin de Coulomb adalah seorang ilmuwan Prancis yang diabadikan namanya untuk satuan listrik yang digunakan untuk menghormati penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan ini. Salah satu penelitian Coulomb yaitu dari tahun 1784 sampai 1789 saat bekerja di berbagai departemen pemerintah. Ia terus meneliti elektrostatika dan magnet. Tahun 1785 keluarlah hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatannya dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Rumus ini sangat mirip dengan hukum gravitasi Newton. Di Blois, Coulomb meneliti sifat muatan listrik pada benda dan ketemukannya bahwa muatan tersebut hanya ada pada permukaan benda. Didapatkannya pula bahwa daya magnet juga mengikuti hukum kuadrat terbalik seperti daya listrik statis. Beberapa karyanya ditemukan juga oleh Cavendish dan baru terbit pada tahun 1789. Temuan Coulomb yang memastikan adanya hukum antara kelistrikan dan magnetisme kelak dibuktikan oleh Hans Christian Ørsted serta Simon Poisson, dan ini menjadi dasar penelitian elektrodinamika oleh Andre dan Marie Ampere. Semua karyanya menunjukkan orisinalitas dan penelitian yang teliti serta tekun. Yang selanjutnya, percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Percobaan yang Michael Faraday lakukan adalah melilitkan dua buah kawat yang sisinya berseberangan dari sebuah besi berbentuk torus atau lingkaran berlubang seperti donat. Salah satu ujung dari lilitan kawat dihubungkan oleh baterai, sedangkan kawat yang lainnya dihubungkan ke galvanometer, alat yang biasa mendeteksi arus listrik dan arah alirannya. Kawat yang dihubungkan ke baterai jadi sumber medan magnet. Karena aliran listrik yang dihasilkan oleh baterai akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Kunci percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday terletak di kawat sebelahnya. Jika medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, jarum di galvanometer akan bergerak menyimpang dari angka 0 yang menandakan adanya arus yang mengalir di kawat. Yang seterusnya, penemuan baterai oleh Volta. Baterai merupakan salah satu penemuan manusia yang telah banyak mengubah dunia karena mampu menjadi sumber energi listrik yang praktis meski bersifat terbatas, dan sosok yang berjasa dalam mengembangkan baterai modern pertama kali adalah Alessandro Volta, seorang fisikawan asal Italia yang hidup pada abad ke-18. Pada 1791, salah seorang rekan Volta yang bernama Luigi Galvani melakukan pengujian menggunakan dua logam berbeda dan otot katak yang ternyata menghasilkan arus. Percobaan Galvani menginspirasi Volta. Pada 1792, Volta mulai melakukan eksperimen listrik logam tersebut. Dikatakan bahwa dia melakukan pendetektian aliran listrik yang lemah antara lempengan logam yang berbeda dengan meletakkannya di lidah. Volta pun menemukan bahwa jaringan makhluk hidup tidak dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik. Pendapat Volta memicu pertentangan antar para ilmuwan yang meyakini listrik hewan dengan mereka yang mendukungnya dalam listrik logam. Pada akhirnya tahun 1800, Volta mengumumkan untuk pertama kalinya sebuah baterai listrik yang sekaligus membuktikan pendapatnya soal listrik logam.
dikenal dengan tumpukan volta atau kolovolta. Selanjutnya, penemuan Joseph Henry. Semasa hidupnya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Henry. Ia mencoba membuat elektromagnetik, lalu kemudian berhasil menemukan fenomena elektromagnetik induktansi diri. Ia mencoba mengembangkan hasil temuan dari Michael Faraday. Bakat dan minat Joseph Henry pada sains sudah muncul saat ia berusia 16 tahun. Bacaan-bacaan favoritnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sains. Pada tahun 1831, ia berhasil menemukan bel listrik. Di tahun 1835, ia menemukan relay. Untuk menghormati jasanya, para ilmuwan mengukuhkan namanya Henry sebagai satuan internasional. Penemuan lainnya adalah mesin yang menggunakan elektromagnetik untuk gerak. Hal ini merupakan cikal bakal lahirnya motor DC modern, dan di tahun 1848 ia bekerja sama dengan Profesor Stephen Alexander untuk menemukan suhu relatif di bagian kedua sisi yang berbeda dari tata surya. Yang selanjutnya, penemuan oleh Zeeman. Pada 1908, ia menggantikan Johannes van der Waals sebagai Direktur Laboratorium Fisika Universitas van Amsterdam di Lembaga Fisika. Selama ia di Leiden, Zeeman menemukan sebuah efek yang dinamai menurut namanya. Ia sedang mencari interaksi antara efek magnet dan optik. Michael Faraday telah mengamati medan magnetik pada garis efek magnet dan optik. Michael Faraday telah mengamati medan magnetik pada garis spektrum di awal 1862, tetapi tanpa hasil positif. Zeeman mengulangi eksperimen itu menggunakan garangan difraksi tenaga resolusi tinggi dan menemukan bahwa garis emisi natrium diperluas. Tahun 1896, Hendrik Lorentz dan Zeeman menjelaskan fenomena itu dengan memperkirakan bahwa elektron ditemukan pada tahun sebelumnya. Di Amsterdam, pada tahun berikutnya, Zeeman bisa memecahkan garis natrium ke dalam triplet. Seperti yang diperkirakan oleh Lorentz, untuk karya ini Zeeman dan Lorentz menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada 1902. Dan kesimpulan dari makalah kali ini ialah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman selalu melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Salah satunya adalah perkembangan dari ilmu fisika, khususnya elektrodinamika. Dan tidak terlepas dari peran ilmuwan-ilmuwan dari proses perkembangan ilmu elektrodinamika serta ilmu-ilmu dalam fisika itu sendiri. Selama perkembangannya, muncul banyak fisikawan-fisikawan dunia dengan penemuannya yang sangat mengagumkan, yang hingga sekarang masih dijadikan pedoman bagi para pelajar fisika. Salah satu penemuan yang terkenal adalah hukum Ohm dan hukum Coulomb. Selain dari hukum Ohm dan hukum Coulomb, masih banyak penemuan terkait dengan ilmu-ilmu fisika lainnya, seperti percobaan-percobaan yang dilakukan berbagai ilmuwan, penemuan-penemuan yang berpengaruh bagi dunia, dan teori-teori yang dikemukakan para ilmuwan ternama. Sekian yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.